Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gusdu Andrianto dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Semarang dengan NIM 31014210057. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan singkat mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning tipe tim game turnamen dalam pembelajaran sejarah di Man Purbalingga. Saya akan mulai dengan memberikan pendahuluan terlebih dahulu mengenai pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah berfungsi untuk menyadarkan peserta didik akan adanya proses perubahan dan perkembangan masyarakat dalam dimensi waktu dan untuk membangun perspektif serta kesadaran sejarah dalam menemukan, memahami, dan menjelaskan jati diri bangsa di masa lalu, masa kini, dan masa depan di tengah-tengah perubahan dunia. Nah, dalam pembelajaran sejarah sendiri seringkali mengalami berbagai macam permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering acap kali muncul yaitu adalah stereotip bahwa pembelajaran sejarah adalah pembelajaran yang membosankan. Nah, kenapa bisa pembelajaran sejarah sering dianggap sebagai pembelajaran yang membosankan? Salah satu faktor yang sering berpengaruh adalah seringnya guru dalam melaksanakan pembelajaran sejarah menggunakan satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran ceramah, di mana model pembelajaran ini tidak diselipi atau diganti dengan model pembelajaran lain di waktu-waktu pembelajaran yang selanjutnya, sehingga akan timbul adanya kejenuhan dari para peserta didik. Nah, untuk untuk membuat peserta didik tidak jenuh, maka perlu adanya model pembelajaran yang baru atau lain sehingga terdapat variasi yang inovatif dan kreatif. Salah satunya adalah model pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning sendiri adalah model pembelajaran di mana peserta didik atau siswa dibagi kepada kelompok-kelompok kecil, di mana nanti peserta didik dapat belajar mencari ilmu pengetahuan yang bersama-sama melalui diskusi maupun observasi. Kemudian lebih detail ada satu tipe dari cooperative learning yang bisa diterapkan, yang mungkin saja bisa efektif untuk mengurai permasalahan pembelajaran sejarah yang sering dianggap membosankan, yaitu tipe tim game turnamen. Seperti sama seperti pembelajaran cooperative learning sebelumnya, di mana dibagi kepada kelompok-kelompok kecil. Dalam tim game turnamen ini, yang membedakan adalah diselipinya permainan dan kompetisi untuk mendapatkan penilaian-penilaian tertentu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada metode penelitian dalam pembahasan ini. Dalam pembahasan ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui wawancara secara online untuk memperoleh sumber-sumber data sebagai bahan kajian. Selanjutnya, yaitu kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Saya akan memulai di sini dengan memberikan permasalahan yang sering dihadapi dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama adalah salahnya pemaknaan pembelajaran sejarah oleh siswa. Nah, kesalahan pemaknaan oleh pembelajaran sejarah siswa tentunya akan membuat peserta didik atau siswa menjadi kurang tertarik. Salah satu kesalahan pemaknaan yang sering dilakukan yang dilakukan oleh siswa yaitu adalah bahwa pembelajaran sejarah adalah pembelajaran yang hanya berisi cerita-cerita masa lalu yang kemudian diceritakan lagi di masa sekarang, sehingga peserta didik akan menganggap bahwa pembelajaran sejarah adalah pembelajaran yang tidak relevan. Selanjutnya, ada monotonnya pelaksanaan pembelajaran sejarah. Seperti dijelaskan sebelumnya pada pendahuluan, bahwa seringkali guru hanya menggunakan metode ceramah yang akan membuat kejenuhan, terutama ketika waktu pembelajaran yang dilaksanakan dengan waktu yang panjang. Nah, selanjutnya adalah keterbatasan sumber media pembelajaran. Biasanya guru hanya menggunakan sumber media pembelajaran berupa buku ataupun modul-modul, sehingga peserta didik juga akan kesulitan untuk mencari ilmu selain pada akhirnya akan menimbulkan sebuah kebosanan. Kemudian, setelah dari permasalahan pembelajaran sejarah, saya akan mulai masuk dengan model pembelajaran kooperatif sebagai salah satu solusi inovasi yang bisa dikembangkan. Pembelajaran model cooperative learning atau model pembelajaran kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 2 sampai dengan 5 orang dengan struktur kelompok yang secara heterogen. Nah, pembagian kelompok ini tidak memandang jenis kelamin, tingkat akademik, ataupun ras ya. Jadi pengelompokan ini dibagi secara benar-benar acak gitu. Dalam model pembelajaran kooperatif sendiri beberapa unsur-unsur yang harus dipenuhi gitu. Di antaranya adalah
siswa saling terdapat adanya saling ketergantungan yang bersifat positif antar siswa, adanya interaksi antar siswa, di mana dari interaksi ini para siswa bisa melatih skillnya dalam berdiskusi, berkomunikasi. Kemudian selanjutnya unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya tanggung jawab individual, di mana peserta dapat membantu menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang selanjutnya unsur yang dipenuhi yaitu keterampilan impersonal dan kelompok kecil. Dalam belajar kooperatif selain dituntut untuk mempelajari materi yang diberikan oleh siswa, dituntut untuk juga berinteraksi dengan siswa yang lainnya. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah proses kelompok. Belajar kelompok tidak akan berlangsung tanpa proses kelompok. Proses kelompok terjadi jika anggota kelompok mendiskusikan bagaimana mereka akan mencapai tujuan dengan baik dan membuat hubungan kerja yang baik. Selanjutnya, selain daripada unsur pembelajaran kooperatif, kita harus juga bisa melihat tujuan dari pembelajaran kooperatif. Tujuan dari pembelajaran kooperatif yaitu agar siswa mampu belajar bekerja sama antar individu untuk memperoleh pengetahuan bersama. Selain itu, dengan pembelajaran kooperatif, diharapkan siswa mampu saling bertanggung jawab atas tugas yang diemban dalam kelompok dan melatih kecakapan komunikasi dalam tim. Selanjutnya kemudian ada pembelajaran kooperatif tipe tim game turnamen. Pembelajaran kooperatif tipe game turnamen merupakan pembelajaran kooperatif yang mana mudah untuk diaplikasikan dalam pembelajaran dan melibatkan seluruh siswa dengan adanya bentuk tutor sebaya dan di dalamnya terdapat sebuah permainan yang akan menarik bagi para siswa. Dalam tim game turnamen dilaksanakan dengan siswa yang akan dibagi dalam kelompok kecil secara acak beranggotakan 5 sampai dengan 6 orang dengan kemampuan akademik, jenis kelamin maupun latar belakang yang berbeda. Siswa dengan secara singkat, proses jalannya pembelajaran ini akan dibagi kepada beberapa tahapan. Di mana pada tahapan awal, guru sebagai fasilitator akan memberikan pengantar berupa materi pembelajaran yang akan diberikan. Seperti contohnya materi pembelajaran sejarah Indonesia Islam, atau sejarah Prasara, atau sejarah revolusi kemerdekaan, dan materi sejarah lainnya. Kemudian ketika siswa telah menerima materi dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pendalaman materi pembelajaran melalui tutor sebaya dalam kelompok. Dengan masing-masing siswa di dalam kelompok berdiskusi mengenai materi yang telah diberikan. Setelah pendalaman materi yang cukup melalui studi kelompok, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan permainan. Dimulai dari pengenalan sistematika pembelajaran TGT kepada siswa, baik berupa proses jalannya pembelajaran, mulai dari permainan yang kemudian akhirnya akan diberi sebuah penghargaan apresiasi kepada kelompok yang memenangkan permainan, dan sampai pada tahap terakhir yaitu evaluasi dari pembelajaran ini. Kemudian untuk melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe TGT diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama ada penyajian kelas atau class presentation, kemudian belajar dalam kelompok atau teams, kemudian ketiga ada permainan atau games, yang keempat ada pertandingan atau class presentation, dan yang kelima ada penghargaan kelompok atau team recognition. Nah, dalam tahapan-tahapan ini, kita mulai dari penyajian kelas atau kelas presentation. Pada awal pembelajaran, guru mempersiapkan atau mempresentasikan materi yang akan diterima oleh siswa, kemudian menyampaikan tujuan, tugas, dan kegiatan yang harus dilakukan siswa, dan memberikan motivasi agar siswa lebih semangat dalam menjalani pembelajaran. Nah, pada saat penyajian kelas ini, siswa harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru, karena akan membantu siswa bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game akan menentukan skor kelompoknya. Nah, materi pembelajaran dalam TGT dirancang khusus untuk menunjang pelaksanaan game atau turnamen. Materi ini dapat dibuat dengan cara mempersiapkan lembar kerja siswa atau LKS. Kemudian yang kedua ada belajar dalam kelompok atau tim studi. Kelompok biasanya terdiri dari 5 sampai 6 orang, anggotanya heterogen secara akademik, jenis kelamin, ras. Masing-masing kelompok diberi kode misal 1, 2, 3, ataupun 4, hingga seterusnya. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game.
Setelah guru menginformasikan materi dan tujuan pembelajaran, kelompok berdiskusi menggunakan LKS. Dalam kelompok terjadi diskusi untuk memecahkan masalah bersama, saling memberikan jawaban, dan mengoreksi jika ada anggota kelompok yang salah dalam menjawab. Perlu disampaikan kepada siswa bahwa mereka akan bekerja secara kelompok selama beberapa kali pertemuan dan mereka akan memainkan suatu permainan akademik untuk menambah poin kelompok mereka. Kelompok yang poin tertinggi pada ending permainan ini akan mendapatkan reward. Kemudian permainan atau games. Games terdiri dari pertanyaan yang dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat oleh siswa dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Permainan diikuti oleh anggota kelompok dari masing-masing kelompok yang berbeda. Tujuan dari permainan ini adalah untuk mengetahui apakah anggota kelompok telah menguasai materi, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diberikan berhubungan dengan materi yang telah didiskusikan dalam kegiatan kelompok. Kebanyakan game terdiri dari pertanyaan sederhana bernomor. Siswa memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor yang diterima. Siswa yang menjawab benar akan mendapatkan skor. Skor ini nanti akan dikumpulkan untuk menentukan pemenang turnamen atau kompetisi ini. Kemudian ada turnamen. Turnamen dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan LKS. Turnamen pertama, guru membagi siswa ke beberapa meja turnamen. 4 siswa tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja A, 4 siswa selanjutnya pada meja B, dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir ada penghargaan kelompok atau team recognition. Penghargaan kelompok ini adalah pemberian hadiah atau reward kepada kelompok yang pada akhirnya mendapatkan nilai tertinggi. Nah, itu dia pembahasan mengenai pelaksanaan permasalahan pembelajaran sejarah, kemudian ada model pembelajaran kooperatif, hingga pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe tim game turnamen. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan dengan pembelajaran kooperatif tim game turnamen, siswa akan memiliki ketertarikan lebih, di mana melihat dari adanya permainan yang diaplikasikan di dalam pembelajaran, membuat siswa lebih rileks dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian, dengan permainan yang berpolakan berkelompok ini, maka siswa akan dituntut bisa lebih bekerja sama dan mengasah skill komunikasinya. Nah, saran yang bisa saya berikan adalah kepada setiap guru pembelajaran guru sejarah adalah untuk tidak berhenti berinovasi karena kesan kesan bahwa sejarah membosankan itu harus bisa dihilangkan. Jadi harus terus-menerus berinovasi dengan inovasi yang kreatif, mengikuti dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Sekian pembahasan saya mengenai penerapan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning tipe tim game turnamen pada pembelajaran sejarah di Man Purbalingga. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia.